Saat itu jam menunjukkan pukul 10:30 malam. Aku harus bergegas sampai di Pasar Bubrah. Aku heran setibanya aku di sini aku masih belum menemui keberadaan pendaki, entah naik ataupun turun. Aku kembali berjalan, baru beberapa langkah berjalan aku terjatuh. Aku merasakan ada cengkeraman tangan yang mencengkeram menahan kakiku hingga membuatku terjatuh. Tapi saat aku lihat tidak ada apapun di sekitar tempatku terjatuh. Yang ada hanya batu-batuan. Aku langsung berdiri dan melanjutkan perjalanan. Setelah melewati pos 2, jalanan mulai terbuka dan perlahan melewati batas vegetasi. Aku mulai melewati trek berpasir. Jalur terlihat jelas hanya saja saat aku melihat ke arah atas yang ada hanyalah kabut yang tebal. Akhirnya aku tiba di papan petunjuk Pasar Bubrah tanpa gangguan apa-apa lagi. Aku mulai sedikit turun ke area Pasar Bubrah yang sangat luas. Di sana aku baru menyadari jika ada cukup banyak tenda yang berdiri. Tandanya pasti ada lumayan banyak pendaki yang naik hari ini. Tapi kenapa aku tak menemui mereka satupun? Sudahlah. Aku mau mencari tenda Qasim dan Ali. 10 menit mencari, akhirnya aku menemukan keberadaan mereka. "Sim, Li," sapaku ke mereka. "Akhirnya kamu sampai di sini. Lama banget. Emang kamu naik jam berapa?" "Aku mangkat jam 4:30 dari base camp." "Lah, kok lama banget sampainya? Ini udah jam 12 lebih, Ed. Kamu kemana aja?" jawab Ali sembari bertanya. Sudah. Aku capek. Aku pingin istirahat," jawabku sambil masuk ke dalam tenda. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan agar Qasim dan Ali tidak terus menanyaiku. Qasim membuatkanku secangkir susu hangat dan mie instan. Aku yang sudah sedari tadi kelaparan langsung melahapnya tanpa jeda. "Kamu sebenarnya kenapa toh, Ed?" tanya Qasim lagi. Aku yang tidak ingin terus ditanya hanya menjawab, "Besok aja, dibawa aku ceritanya." Qasim dan Ali yang paham dengan maksudku akhirnya tidak melanjutkan pertanyaannya. Singkat cerita, kami semua tidur karena rencana akan naik ke puncak kalau ada barengan dari pendaki lain. Jam menunjukkan hampir pukul 1:30 pagi dan kami baru mulai tidur. Saat tidur, aku tidur di tengah sementara Ali dan Qasim di pojok kanan kiri dalam tenda. "Ed, bangun Ed, kamu dengar gak dari tadi?" tanya Ali yang tiba-tiba membangunkan. "Ada apa sih, Li? Gak pengertian sama sekali, temannya sedang kelelahan," ucapku ke Ali sebal. Ali bercerita jika sedari tadi ia mendengar suara banyak orang berjalan di sekitaran tenda kami. "Dengar apa?" "Aku gak tahu, sejak tadi aku tidur tidak dengar apa-apa," jawabku karena memang tidak mendengar suara apa-apa. "Dah toh, mungkin kamu ngelindur tidur lagi aja," jawabku sambil kembali memejamkan mata lagi karena memang aku benar-benar kelelahan setelah semalaman berjalan. Baru saja merem, tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara gamelan di luar tenda. Ali kembali membangunkanku. "Nah, itu Ed. Dengar gak kamu?" tanya Ali. Ali juga membangunkan Qasim saat itu. Qasim yang baru bangun ikut mendengar dan tanya tentang suara yang didengarnya. "Suara apa itu?" tanya Qasim. "Dah diam," jawabku. Kami bertiga diam dan saling tatap di dalam tenda sambil menunggu suara gamelan itu hilang. Bukannya hilang, malah kami tambah dikagetkan dengan suara lain lagi. Kami mendengar suara langkah kuda dengan suara gantungan kerincingannya yang khas, dan bebarengan dengan itu, tiba-tiba keadaan di luar tenda berubah menjadi ramai seperti pasar. Suara ramai orang-orang sangatlah jelas. Kami bertiga dengarkan dari dalam tenda. Lagi-lagi kami masih diam dan saling tatap. Saat itu aku teringat dengan pesan Pak Gun saat di awal pendakian tadi. Pesannya yang berisi jika aku menemukan pasar di atas, aku harus membeli salah satu barangnya di sana. Aku yang bingung akhirnya menceritakan pesan Pak Gun ini kepada Ali dan Qasim. "Li, Sim, waktu aku naik tadi aku ketemu dengan orang tua, namanya Pak Gun. Aku diberi pesan jika kita ketemu pasar di atas, kita harus beli barang dari pasar itu," ucapku kepada mereka berdua. "Gemblung kamu, Ed. Kita saja tidak tahu apa yang terjadi di luar.
kok malah ngejak yang aneh-aneh? Jawab si Kosim. Lah gimana Sim? Aku diberi pesan dari Pak Gun seperti itu kok. Jawabku, aku yang sudah pernah ke Merapi sebelumnya baru kali ini mendapat kejadian-kejadian aneh seperti ini. Kami yang sedang ngobrol tiba-tiba dikagetkan dengan tali tenda kami seperti ada yang menyenggol. Tidak cukup di situ, tenda kami dari belakang seperti ada yang meraba-raba. Saat kami perhatikan, nampak jelas dari dalam tenda yang meraba tangan yang entah tangan siapa. Benar-benar tenda kami saat itu seperti berdiri di tengah keramaian. Firasatku, aku harus menjalankan pesan dari Pak Gun agar semua ini cepat pergi. Aku memberanikan diri mengajak Ali dan Kosim keluar tenda untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Gak, aku gak berani. Gini loh Sim, Li. Kita berdoa saja, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Ini kita kalau tidak keluar sepertinya akan terus diganggu. Ucapku dengan menjelaskan. Percaya denganku. Aku dapat pesan seperti itu dari Pak Gun. Firasatku, aku harus melakukan dari apa yang dipesankan Pak Gun agar tidak terjadi apa-apa. Ya sudah, tapi kamu duluan yang di depan. Ucap Ali. Aku yang mendengar ucapannya langsung bergegas membuka tenda. Tenda kami buka, kami disambut dengan dinginnya kabut malam. Sembirit angin kurasakan di malam entah pagi yang mencekam ini. Aku lihat jam-jam menunjukkan pukul 3:20, artinya baru 1 jam yang lalu kami tidur. Akhirnya kami bertiga keluar tenda bersama-sama dengan membawa lampu senter yang kami bawa. Ini, aku gak ngimpi. Ini tempat apa kok ada pasar di atas gunung seperti ini? Tanya Ali yang kaget dengan apa yang dilihat dengan matanya. Aku hanya diam dan tak menjawab. Saat aku melihat Kosim, ia nampak sekali ketakutan. Aku memperhatikan semua keadaan saat itu. Banyak sekali yang berjualan dan orang-orang di dalamnya mengenakan pakaian orang desa zaman dahulu. Aku tidak percaya dengan semua ini, rasa-rasanya tidak nalar. Jika ada pasar tumpah di atas gunung seperti ini. Herannya aku juga melihat beberapa tenda pendaki yang berdiri di antara pasar ini. Aku bertanya-tanya sendiri, di dalam hati apakah semua pendaki ini tidak menyadari hadirnya pasar ini dan di tengah malam bolong seperti ini. Sudahlah, aku harus fokus menjalankan pesan Pak Gun dengan cepat dan langsung masuk ke dalam tenda lagi. Aku masih memperhatikan keadaan, kali ini aku memperhatikan barang apa yang dijual di sini. Yang dijual semuanya normal selayaknya pasar yang ada di kota dan desa-desa. Tapi pandanganku dialihkan dengan salah satu lapak yang dijaga seorang nenek-nenek. Di sana menjual daging segar. Saat kulihat seksama nampak daging berbentuk tangan dan kaki seperti kaki tangan manusia. Sontak aku beristighfar melihat itu. Tidak mungkin aku akan beli daging dagangan nenek itu. Aku memilih tujuan lapak mana yang akan kuhampiri dan kubeli. Di ujung pasar aku melihat lapak menjual sembako. Aku memutuskan ke sana. Ikuti aku, ucapku kepada Ali dan Kosim. Pelan-pelan aku melangkah melewati tengah-tengah pasar itu. Kami bertiga saling diam tanpa mengeluarkan kata-kata. Aku perhatikan lagi lebih dekat orang-orang di sana. Wajah mereka pucat seperti wajah pendaki perempuan yang kutemui di atas pos 1. Ali dan Edi masih mengikuti di belakangku. Akhirnya aku sampai di lapak yang aku tuju. Di situ yang jual anak laki-laki jika kuperkirakan berusia 12 tahun. Beli apa mas? Tanya anak itu. Ia berbicara dengan nada lemas dan raut mukanya yang datar menyeramkan. Aku menelan ludahku sendiri saat melihatnya. Aku terus berdoa dalam hati. Aku melihat-lihat apa yang bisa kubeli. Di situ ada mie instan, air mineral, dan makanan lainnya. Dengan cepat, aku memutuskan mie instan yang akan kubeli. Ini berapaan dek? Tanyaku sambil menunjuk mie instan. 3.000-an mas. Aku beli 2 ya dek. Jawabku saat hendak bayar. Aku lupa kalau uangku di dalam tas yang ada di tenda. Kalian ada yang bawa uang 6.000 gak? Tanyaku ke Ali dan Kosim. Syukurlah Ali membawa uang dan langsung kuserahkan ke adik-adik penjualnya. Aku menyerahkan uang, tak sengaja tanganku menyentuh sedikit tangannya. Aku merasakan tangannya dingin dan jika aku lihat tangannya lebam seperti bekas luka. Terima kasih mas. Adik itu lagi-lagi dia mengucapkannya dengan wajah seramnya itu. Aku sudah membeli barang dari pasar ini dan sekarang aku harus lekas kembali ke dalam tenda. Kami bertiga berbalik untuk kembali ke tenda.
Kami bertiga terkejut. Banyak orang-orang di antara mereka yang memperhatikan kami bertiga. Gimana ini nasib kita? Tanya Ali dengan ketakutan. Doa kalian jangan putus. Sudah yuk jalan saja. Kita nunduk aja. Nunduk amit-amit, tata kerama orang Jawa jika berjalan di depan orang tua atau di depan orang yang kita hormati. Aku mulai melangkah diikuti Ali dan Qasim. Bersampingan di belakangku, tak sedikit pun aku menoleh kanan kiri, aku hanya fokus melihat ke bawah, menunduk dan sedikit membungkukkan badan sambil berjalan. Suara gamelan yang kami dengar sejak di tenda masih menggema sampai sekarang. Kabut yang menyelimuti pasar ini juga masih ada hingga sekarang. Benar-benar malam itu aku merasakan ada di alam lain yang entah alam apa. Saat hampir sampai tenda, langkahku terhenti. Aku melihat sosok hitam besar yang aku lihat saat tersesat semalam. Sosok itu memperhatikan kami dengan mata merahnya yang menyala. Tak henti-hentinya aku melantunkan doa yang ku bisa di dalam hati. Saat tiba di depan tenda, Ali dan Qasim mendahuluiku masuk ke dalam tenda. Bocah gemblung, ucapku ke mereka. Perlahan aku masuk ke dalam tenda agar lekas lepas dari situasi itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aku mendengar Qasim tak henti-hentinya beristighfar. Aku melihat Ali langsung minum di dalam tenda. Kami bertiga masih belum percaya dengan apa yang kami lihat tadi di luar tenda. Mie instan yang ku beli barusan aku simpan di dalam tas dan ku beri tanda agar tak tertukar saat aku akan memasaknya pagi nanti. Jam menunjukkan pukul 4 pagi, suara gamelan dan gemuruh keramaian masih menyertai kami bertiga. Hingga akhirnya kami mendengar lantunan azan subuh yang mungkin dari pemukiman warga. Perlahan suara gamelan dan suara gemuruh keramaian hilang. Kami bersyukur saat keadaan kembali normal. Kami cepat-cepat bersiap sholat sama-sama di dalam tenda. Setelah sholat kami berusaha tidur lagi. Dalam tidurku aku bermimpi didatangi seorang kakek-kakek memakai jubah putih. Di situ ia mengatakan ingin menuntunku. Ia berpesan dan memintaku lekas turun sebelum gelap tiba. Jam 8 pagi aku bangun, kulihat pintu tenda sudah terbuka. Ternyata Ali dan Qasim sedang masak di dalam tenda. Pagi itu kami lewati selayaknya pendaki pada umumnya. Samit gak? Dah gak usah, turun aja. Ya turun aja Sim, jawab Ali yang juga meminta turun langsung. Ya sudah, kita turun aja, firasatku tidak enak. Aku lega saat Ali dan Qasim satu suara denganku untuk langsung turun gunung setelah ini. Kami membuat susu hangat, masak mie instan dan sosis pagi itu. Mie yang tadi beli gimana Ed? Tanya Ali menanyakan mie instan yang kami beli di pasar tadi. Gak usah dimasak, aku bawa turun aja. Aku takut ada apa-apa jika kita mau makannya. Selesai makan, kami langsung packing bersiap untuk turun. Aku lihat beberapa pendaki samit ke puncak dan ada yang hanya di tenda. Aku bingung dan menyimpan tanya dengan kejadian semalam. Apakah pendaki yang lain juga merasakan kejadian yang kami alami semalam? Sebelum turun gunung, kami bertiga berdoa bersama. Saat turun aku paling depan, sementara Qasim di paling belakang dan Ali di tengah. Kami turun dengan sangat hati-hati setelah banyak hal terjadi menimpa kami. Semua kembali normal. Rasa-rasanya setelah kejadian semalam, sejak aku yang disesatkan hingga kejadian pasar semalam, aku menjadi peka dengan keberadaan makhluk gaib di sekitarku. Saat memasuki pos 1, kami disambut dengan bau busuk hingga Qasim hampir muntah karena saking busuknya bau itu. Bau apa ini? Tanya Ali. Aku coba cek keadaan sekitar. Ternyata ada setan berkuncung yang berdiri di antara semak-semak siang-siang bolong seperti ini. Hati-hati, lihat itu ada pocong berdiri di sana. Pantas saja bau gini, ucapku sambil menunjuk ke arah semak-semak. Wajahnya hitam gosong, ada nanah mengalir di sekitar wajahnya. Aneh sekali, ada setan siang-siang seperti ini. Saat turun, kami hanya menemui 2 rombongan pendaki di antara pos 1 dan pos 2. Singkat cerita, kami tiba di base camp pendakian. Kami merebahkan badan beristirahat. Kami bersyukur karena kami sudah tiba di base camp dengan selamat. Kami tiba di bawah kurang lebih pukul 2. Aku langsung mandi membersihkan badan. Selesai mandi aku lihat ada yang berbeda dengan Qasim. Aku lihat Qasim duduk di luar di tepi jalan. Tatapannya tak lepas dari Merapi. Saat ku panggil, ia tak sedikit pun menoleh. Sim, kamu kenapa? Tanyaku sambil menghampiri dan menepuk pundaknya.
Aku dibarani anak kecil yang di pasar tadi, Ed. Aku diajak main ke sana lagi. Jawab Qasim. Aku terkejut dengan jawaban Qasim. Saat itu juga aku ajak Qasim ke dalam lagi. Aku minta Ali dan Qasim segera berkemas dan pulang ke rumah. Rencanaku seharusnya aku ingin makan dulu di base camp sebelum pulang pun pupus mengingat kondisi Qasim barusan. Singkat cerita, kami sampai di rumah masing-masing dengan selamat. Esok paginya badanku terasa kurang sehat. Seluruh badanku panas, aku demam tinggi dan muntah-muntah. Saat aku ke dokter katanya hanya sakit biasa karena kelelahan. Aku berinisiatif memastikan keadaan Ali dan Qasim, ternyata mereka juga merasakan hal yang sama sepertiku. Mereka berdua sakit panas, demam tinggi. Mungkin kalau kata orang Jawa, sawanan. Yang ku tahu sawanan adalah reaksi tubuh setelah bertemu hal-hal gaib. Biasanya orang tersebut akan jatuh sakit. Kami bertiga saling berkomunikasi lewat pesan di HP. Kami saling memberi saran, saling menggunakan obat, agar setelah ini kami perbanyak lagi ibadah dan berdoa agar badan kami lekas sehat. Beberapa hari setelahnya kami bertiga kembali sehat dan aktivitas seperti biasanya. Pesan yang bisa tertulis adalah selain fisik, mental adalah hal utama dalam mendaki. Sekuat apapun fisikmu, jika mendaki tidak disertai dengan mental, kalian tidak akan tahu apa yang akan dilakukan jika menemui hal-hal yang di luar nalar. Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal yang utama. Beribadah dimanapun kita berada sudah menjadi kewajiban. Dan berdoa adalah cara manusia berkomunikasi dengan penciptanya. Saat di gunung, jangan lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lalai dalam ibadah dan jangan berhenti dalam berdoa. Jika semua itu sudah kita genggam, insya Allah kita akan dilindungi dimanapun kita berada. Aku yang sebelumnya belum pernah dihadapkan dengan masalah seperti ini hanya bisa menjadikan ini semua menjadi pelajaran agar aku semakin didekatkan dengan Sang Kuasa. Ingat, setinggi apapun kita berdiri, kita harus tetap bersifat tanah. Pendakian ini tak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Jika ada kesempatan lagi, aku ingin kembali mendaki Gunung Merapi.